Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Johannes Michael Lemban Tobing. Saya berasal dari kelas 1B, Prodi Manajemen Pemasaran dan Perencanaan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan secara virtual makalah agama saya, yang berjudul Gereja Bersejarah di Kota Medan dan Keunikannya. Pada slide yang ketiga, bab 1, pendahuluan, latar belakang. GPIB Immanuel merupakan gereja tertua yang ada di Kota Medan. Dulunya nama gereja ini adalah Indese Kerk. Gereja ini dibangun tahun 1912 oleh bangsa Hindia Belanda. Dan ini adalah foto gereja GPIB Immanuel di masa penjajahan Belanda. Gereja ini sempat digunakan sebagai gudang persenjataan militer oleh penduduk Jepang tahun 1942 sampai 1945. Setelah Indonesia merdeka, gereja ini berpindah nama menjadi GPIB Immanuel. Rumusan masalahnya, yang pertama, makalah ini akan memperkenalkan gereja GPIB Immanuel secara luas. Poin kedua, bagaimana gereja ini dapat menjadi daya tarik wisata di Kota Medan. Dan yang ketiga, apa saja nilai kekristenan yang terkandung dalam makalah ini. Yang keempat, apa saja hal yang dapat diterapkan dalam industri pariwisata. Slide yang keenam adalah pembahasan. GPIB Immanuel bertempat di Jalan P di Ponorogo. Gereja ini selalu jadi perhatian untuk setiap Natal dan Tahun Baru untuk para umat Kristiani. Gereja ini dibangun bergaya Renaissance, memiliki kubah, sejumlah ventilasi memanjang ke atas dan simetris 4 unit, dan memiliki 3 buah lonceng yang berbunyi sampai 3 km jauhnya. Daya tarik wisata. Yang menjadi daya tarik wisata lokal atau mancanegara untuk mengunjungi objek wisata ini adalah karena gereja ini merupakan gereja yang bersejarah yang masih tetap berdiri di Kota Medan selain gereja Katolik Roma yang dibangun tahun 1929. Karakteristik yang unik selain dari masa gereja ini yang cukup lama, karakteristiknya yang berupa kubah khas peninggalan Hindia Belanda, dan juga menurut informasi, para wisatawan yang sudah berkunjung ke tempat ini merasakan suasana di sekitaran gereja itu cukup sejuk. Dan bisa kita lihat di gambar pertama adalah gambar di luar gereja, dan di sebelahnya adalah gambaran di dalam gerejanya. Slide yang ke-8, mempelajari nilai-nilai kekristenan. Yang pertama, kebenaran. Objek wisata ini merupakan bukti akan kebenaran kuasa Tuhan yang senantiasa memberi berkat dan melindungi gereja ini selama beberapa peristiwa yang menimpanya di masa lalu. Kedua, sukacita. Terbukti bahwa setiap jemaat gereja GPIB Immanuel memiliki rasa sukacita yang sangat besar, karena di setiap pergumulan yang dirasakan mereka sewaktu penjajahan Jepang dahulu. 3. Pengharapan. Jemaat gereja ini memiliki sebuah pengharapan yang besar. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus suatu saat akan membuat gereja ini menjadi gereja yang berkesan di hati orang-orang yang melihatnya, dan pengharapan itu terbukti sampai sekarang ini. Dan slide berikutnya adalah hal-hal yang dapat diterapkan dalam industri pariwisata. Prasarana umum seperti air bersih, tenaga listrik, pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api. Kedua, kebutuhan masyarakat seperti kantor pusat, rumah sakit, apotik, dan bank. 3. Prasarana kepariwisataan seperti akomodasi. Bab 3. Bab 3 sampai di penutup. Kesimpulan, disimpulkan bahwa materi yang berjudul Gereja Bersejarah di Kota Medan beserta keunikannya, yaitu mengajarkan para mahasiswa akan kebesaran Tuhan dan kesetiaan para jemaat. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan hubungan Allah dan manusia yang setia. Sekian presentasi secara virtual saya ucapkan terima kasih.